Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam Amsal Sulaiman pasal 12 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Dalam ayat ini ada dua macam orang. Yang satu adalah orang yang sederhana, dikatakan orang yang kecil, tetapi dia bekerja untuk diri sendiri. Ini bukan berarti dia egois, tetapi dalam hal ini, dalam pengertian saya, dia orang yang sederhana, dia bertanggung jawab, dan dia mencukupkan diri sendiri sehingga tidak mengganggu orang lain. Nah, kalau yang satunya dikatakan orang yang berlagak menjadi orang besar tetapi kekurangan makan. Jelas kalau kekurangan makan dia pasti ingin meminta ke kanan ke kiri. Jadi saya katakan ini orang sombong ini, dia tidak mengerti keadaan dirinya sendiri dan tidak menjaga supaya hidupnya menjadi berkat. Sehingga dia kekurangan dan pasti mungkin dalam saat seperti ini ya banyak hutang dan lain sebagainya. Mari kita belajar bagian yang pertama. Orang kecil ini saya katakan dalam 3 golongan ya, 3B. Yang pertama, bekerja keras. Saya yakin orang ini rajin bekerja walaupun dia tidak kaya, tapi dia rajin bekerja sehingga apa yang dia butuhkan itu tercukupi. Yang kedua, berhemat. Saya yakin orang diberkati Tuhan sebanyak apapun, kalau dia tidak dapat memanage, mengatur keuangannya, akhirnya akan kekurangan. Tapi saya golongkan orang ini adalah orang yang berhemat. Jadi dia tidak terlalu boros dan dia mencukupkan dengan apa yang ada padanya. Firman Tuhan berkata, berpadalah dengan apa yang ada. Jadi kalau ada sedikit ya pakai sedikit, akhirnya tercukupi. Dan yang ketiga, berdoa. Kita bekerja keras, tapi kalau Tuhan tidak memberkati, tidak ada hasilnya. Nah, sebab itu marilah kita mulai belajar. Kadang kita tidak harus belajar dengan orang yang terkenal, tapi kita belajar dengan orang yang bisa menjadi teladan. Nah, dalam ini walaupun orang dikatakan orang kecil, orang yang sederhana, tetapi ada segi-segi yang baik, yang positif yang bisa kita pelajari. Sebab itulah mari saudara-saudara, dalam masa pandemi ini janganlah kita berlagak seperti orang kaya padahal kita itu dalam kekurangan. Kita belajar seperti firman Tuhan, berpada dengan apa yang ada. Saudara-saudara, seperti dulu waktu saya pertama melayani di kota Semarang. Dalam awal memulai pekerjaan Tuhan, uang kadang cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak ada uang, nggak ada beras. Tapi saya percaya Tuhan itu selalu memelihara. Dan makanan saya walaupun dari keluarga mama saya yang karena orang Totok ya, jadi masakan itu luar biasa. Tapi saya hanya makan sehari satu macam. Oseng-oseng kangkung, besok oseng-oseng sawi, besok lagi oseng-oseng tauge dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur saudara-saudara bahwa Tuhan beri saya rasa puas, rasa cukup. Sehingga melampaui proses itu, Tuhan memberikan saya hati yang bisa memanage walaupun dalam kondisi yang sangat-sangat minim sekali. Dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan juga izinkan kami menikmati berkat Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, dalam masa proses marilah kita berjaga-jaga. Dalam masa proses kita berhati-hati. Jangan sampai sudah tidak punya masih boros lagi, tidak punya masih punya banyak hutang. Wah, itu hidup yang sengsara. Sebab itu dalam Amsal Sulaiman kita diajari untuk menjadi orang yang bisa berbahagia dalam kondisi apapun. Sebab itu pada saat ini marilah kita menangkap, mempelajari apa yang Tuhan
berikan kepada kita. Dan kami percaya apa yang Tuhan berikan itu sangat berguna dan baik bagi kita. Sekali lagi saya katakan, marilah kita belajar 3B. Bekerja, tidak malas tapi rajin bekerja. Kedua, berhemat, ya, kita belajar memanage uang sebaik-baiknya. Ketiga, berdoa. Semua itu kalau Tuhan tidak memberkati akan sia-sia. Tapi walaupun mungkin berkat itu cuma sedikit, tapi bersama dengan Tuhan ada kedamaian, ada kebahagiaan untuk menikmatinya. Itulah saudara, marilah kita tanamkan firman Tuhan dalam hati kita. Sekian, Tuhan memberkati. Amin.